Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat untuk mengingatkan kalian kembali mengenai Microsoft Word. Mungkin saja di antara kalian sudah banyak yang cukup mengenal Microsoft Word, tapi mungkin hanya mengenal karena namanya saja dan jarang menggunakan, atau mungkin sudah pernah menggunakan tapi tidak mengenal terlalu banyak. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menampilkan kembali bagaimana tampilan Microsoft Word yang ada di dalam laptop saya. Nah, jadi kalau saya klik tadi Microsoft Word yang ada di sini, dan kalian bisa mencoba di dalam laptop kalian masing-masing, akan muncul seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini, tampilan awal, di mana di sini itu di pojok, saya mulai dari pojok sini ya, sign in. Ini maksudnya kalau misalkan kalian punya akun di Microsoft, kalian bisa sign in di sini sehingga nanti akan terkonek gitu ke user kalian, kalian sebagai usernya, sehingga pada saat kalian melakukan review ataupun melakukan sesuatu hal pada dokumen Word kalian sudah dikenali sebagai penggunanya itu siapa. Jadi begini maksud saya. Sebenarnya Microsoft Office ini kan aplikasi berbayar dan memiliki legalitas. Dia memiliki lisensi, yang mana lisensi itu bisa kita peroleh kalau kita melakukan pembayaran terhadap aplikasi ini. Tetapi banyak orang yang menginstal Microsoft Office di dalam komputernya dengan cara ilegal. Nah, saya tidak tahu apakah kalian termasuk yang legal atau yang ilegal dalam mendownload aplikasi ini, dalam menggunakan aplikasi ini. Tapi saya kemarin beli sekitar 1 juta lebih atau 2 juta, saya lupa, untuk menggunakan aplikasi yang asli, yang ini Word. Jadi saya bisa sign in menggunakan email saya untuk masuk ke account saya di dalam Microsoft Office-nya. Nah, home ini ya tampilan awal. New kalau kalian ingin membuat dokumen yang baru ya. Recent itu dokumen yang terakhir dilihat. Sebenarnya recent itu sudah bisa terlihat dari sini. Jadi saya berarti kemarin terakhir melihat file skripsi edit, kemudian format surat tugas, lampiran, copy of Indonesia, format tugas, LKS limit, review Indonesia gitu. Itu yang terakhir saya lihat dalam kurun waktu ini. Kemudian open, kalau misalkan saya ingin membuka file yang lain selain dari yang tampil di sini, karena yang tampil hanyalah yang terakhir dilihat ya, dalam kurun waktu sekitar sebulan lebih lah ya ini. Tapi biasanya kalau misalkan dalam kurun waktu 2 hari 3 hari juga banyak file yang akan digunakan, ya ini juga akan dibuka sesuai dengan banyaknya file yang mungkin bisa ditampilkan di sini saja ya. Jadi di sini kalau punya saya 1 2 3 4 5 6 7, hanya 7 nama file yang bisa tampil. Dan kebetulan saya juga jarang buka Microsoft Word saya, jadi dari sebulan yang lalu kurang lebih, malah September, Agustus, September, ya sebulan yang lalu kurang lebih sebulan. Nah, ini recent. Kalau pin ini kalau misalkan kita ada menandai dokumen tertentu yang kita anggap penting dan mungkin sering kita akan buka, ini bisa kita pakai pin. Jadi akses kita untuk mendapatkan dokumen itu lebih cepat. Kita tidak perlu mencari-cari ke folder-folder yang rumit. Misalkan biasanya kan kita menyimpannya itu folder dalam folder. Oke. Nah, templates. Nah, ini di sini kan ada templates. Templates ini artinya bentuk-bentuk
file dalam Word yang memang sudah disediakan oleh Microsoft Word-nya, yang mungkin umumnya digunakan oleh orang-orang, ya. Sehingga nanti kalau misalkan kalian memiliki maksud untuk membuat suatu format file, bukan format file ya, format dokumen mungkin ya, format dokumen yang seperti itu, kalian bisa memanfaatkan fasilitas ini tanpa harus merancang dari awal layoutnya seperti apa gitu. Layout itu sejenis pengaturan di tampilannya ya, tampilan dokumen yang kita inginkan. Nah, yang bagian awal ini blank dokumen. Blank dokumen itu artinya ya blank, kita akan disuguhkan dengan dokumen yang isinya putih saja, blank, tidak ada apa ya, tulisan apapun dan tidak memiliki format apapun. Jadi standar yang diberikan oleh Microsoft Word saja. Dan kalian biasanya menggunakan ini. Kemudian ini take a tour, welcome to Word, ini lebih ke apa ya? Seperti langkah-langkah penggunaan ya. Mungkin dokumen ini bisa kita gunakan kalau kita ingin membuat langkah-langkah menggunakan suatu aplikasi seperti itu. Tapi mungkin juga saya salah karena saya jarang sekali pakai ini. Bukan jarang, malah tidak pernah pakai ini. Nah, kalau take notes ini untuk membuat catatan, diary mungkin ya. Tapi lebih ke catatan sih, ada poin per poin saya perhatikan di sini gambarnya. Kalau kalender jelas ya, untuk membuat kalender. Jadi kalau kalian mau membuat kalender, nanti di sini langsung saja pakai yang ini. Jangan buat dari awal. Tapi kalau kalian misalkan merasa kurang serg dengan desainnya, bisa saja membuat dari awal. Ya. Cuman kalau misalkan sudah ada yang begini, bisa juga dimanfaatkan. Sehingga kalau misalkan kalian tidak cukup tidak cukup tahu bagaimana cara membuat kalender menggunakan Adobe misalkan atau Corel, ya tidak perlu dipaksakan, pakai Word saja yang biasa saja. Yang penting yang penting paling tidak kita bisa menghasilkan kalender kita sendiri ya. Nah, yang di sini creative resume ini seperti kurikulum vitae mungkin saya bilang, ringkasan diri kita ya. Kemudian di sini creative cover letter, ini lebih ke cover surat ya, cover surat ya, ini cover letter ya. Nanti kita cek ya. Coba kita lihat dulu kalau blank dokumen ya, blank. Ini tampilannya putih bersih, tidak ada apa-apa sama sekali, tinggal kita mengetik saja apa yang kita mau ketik gitu. Kalau salah hapus dan seterusnya ya. Kemudian apalagi tadi, take a tour, kita lihat dulu. Nah ya, ini take a tour. Tampilannya seperti ini. Sebentar saya lihat dulu. Nah ya, seperti menampilkan apa ya, langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mengakses suatu perintah, mengakses suatu hal. Jadi bisa menggunakan template inilah. Tapi kalau tidak mau menggunakan template ini juga tidak apa-apa. Ini kan sebagai contoh saja. Kalau kalian tujuannya membuat seperti ini, bisa menggunakan contoh ini. Tapi ini juga ada materinya dan ini bisa kalian gunakan untuk menambah wawasan kalian mengenai Word. Oke. Kemudian apa lagi ya tadi? Take notes. Nah, ini berbentuk catatan. Jadi di sini kalian bisa meletakkan judulnya apa. Kemudian di sini kalian bisa menuliskan poin-poin yang kalian
yang kalian ingin tulis yang terkait dengan catatan yang kalian lakukan di sini ya. Misalkan mau bikin kue apa gitu, nanti di sini kalian tulis alat, bahan dan seterusnya. Atau kalian mau bikin catatan hasil rapat tertentu, itu bisa juga di sini. Setelah itu kalender. Oke. Nah, ini kalendernya ternyata menggunakan makros. Kalau kalian misalkan tidak begitu trust, kalian tidak yakin dengan source ini, dengan aplikasi yang kita akan gunakan, kalian bisa disable makrosnya. Jadi kalau disable itu kita memutus si makronya. Kalau enable itu kita tetap menghubungkan si makronya. Bisa pilih disable kalau tidak yakin, dan tetap saja keluar nanti di sini. Ini bentuk kalendernya ya. Nah, kalian bisa bebas mengedit template ini menyesuaikan dengan kalender yang ingin kalian buat. Misalkan bulannya apa, kemudian tahunnya tahun berapa ya, kemudian tanggalnya itu dimulai dari hari apa. Jadi di sini ada hari Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dan Saturday. Tanggal satunya itu apakah dimulai dari Sunday, Monday, atau apa, itu disesuaikan. Nah, ini mereka membuatnya menggunakan tabel. Jadi di sini nampak ya, ada tabel yang digunakan dalam menyusun kalender ini. Nah, kemudian ini catatan ya. Di sini catatan yang bisa kalian gunakan untuk menuliskan ada event apa di hari itu. Misalkan ada hari besar negara atau hari besar agama. Jadi kita bisa letakkan di sisi ini kan tanggalnya di sisi kanan dari kolom ini. Yang ini berarti di sisi kirinya. Nah, kalau mau ditulis di tanggal yang ini bisa di sebelah sini ya. Yang ini juga bisa. Jadi ada kursor yang kedip-kedip di sini. Ini adalah lokasi-lokasi kalian bisa menambahkan misalkan hari raya apa di sini, atau di sini anniversary itu kan. Tapi yang kalian kan enggak boleh anniversary ya, belum nikah ya. Oke. Kemudian kalau nggak salah di sini kalau November tuh ada hari pahlawan. Kalau September itu ada hari apa? G30 SPKI ya, kalau nggak salah. Nah, jadi bisa disesuaikan. Nah, ini kenapa di sini ada kolom yang tersisa? Karena tanggal satunya kan dimulai agak mengarah ke kanan, ke kiri, sorry. Nanti kalau tanggal satunya dimulai mendekati sebelah sini ke mana nih, ke kanan, pasti angka-angka ini akan turun ke baris berikutnya. Itu kenapa disediakan baris tambahan di bawahnya. Kalau ini kan hanya menggunakan 5 baris. Nanti kalau misalkan tanggal satunya dimulai dari sini, maka urutan ini kan akan turun dan menggunakan baris yang terakhir. Nah, kalian bisa coba membuat kalender versi kalian sendiri ya. Meletakkan ada catatan-catatan apa saja yang ingin kalian lakukan, misalkan di setiap hari ini, setiap tanggal yang ada di sini, atau mungkin mengingatkan kalian dengan hari-hari penting yang kalian miliki ya. Kemudian setelah itu kok save sih, salah sih. Setelah ini kita lihat template berikutnya, yaitu resume. Nah, ini resume atau ringkasan mengenai diri kita. Nah, ini bisa kalian ganti dengan nama kalian. Di sini kalian bisa mengganti dengan alamat email, kemudian nomor telepon, link LinkedIn-nya kalian nih. Jadi kalau kalian punya ini, tapi kalau kalian tidak punya ini, kalian bisa mengganti dengan Facebook atau Instagram, atau mungkin URL lain yang apa ya, yang langsung berhubungan dengan kalian. Kalian juga bisa menambahkan link lainnya di bawah sini. Misalkan kalian memiliki website atau blog pribadi, bisa ditambahkan di sini.
Nah, objektif ini saya belum tahu. Ini mungkin sasaran atau alamat, mungkin ya bisa diganti dengan alamat. Nah, sedangkan skills di sini adalah terkait dengan kemampuan yang kalian miliki, keahlian kalian. Kalian tuh bisanya apa? Jadi explain what you're especially good at. Jadi jelaskan kamu tuh bagusnya di mana katanya. What sets you apart is your own language, not jargon. Gunakan bahasa yang benar ya. Oke, ini experience, pengalaman. Mungkin kalian pernah punya pengalaman bekerja di mana, di perusahaan mana, nama kalian menjadi apa di sana gitu ya, posisinya itu apa. Itu bisa dicek di sini, bisa ditulis di sini, misalkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Yang kedua ini, kemudian education, kalian bisa menuliskan pendidikan terakhir kalian di sini, universitas atau sekolah dan seterusnya. Bisa juga diberikan summary sedikit di sini, pekerjaan kalian, konsentrasi kalian gitu ketika kalian di universitas atau di dalam SMA itu apa. Mungkin pernah memiliki honors, pernah memiliki penghargaan atau hal-hal lain yang membuat kalian memiliki nilai jual yang tinggi di mata orang lain gitu. Ini volunteer, kalian misalkan memiliki pengalaman bervolunteer itu apa sih namanya, sukarelawan atau kepemimpinan. Nah, kalian bisa tulis di sini. Misalkan kalian itu adalah leader tim cheerleader gitu kan. Kemudian kalian juga atau mungkin ada yang jadi leadernya football, jadi kapten football, atau mungkin jadi ketua HMPS, ketua UMK ya, pasti UKM, ketua UKM, atau hal-hal lain lah yang berbau kepemimpinan dan sukarelawan. Bisa ditambahkan di sini, oke? Ya, kemudian apa lagi? Template lainnya, template terakhir, kreatif, cover letter. Ya, ini juga sama sih. Ini cover dari letter, surat. Misalkan kalian mau ngirim surat, ini tuh nama kalian, email kalian, telepon kalian, kemudian alamatnya kalian ya, address, alamat, kemudian kotanya di mana, country-nya, negaranya di mana, dan postcode ini kode pos. Nanti di sini nama orang yang menerima pesan kalian, surat kalian, company-nya, perusahaannya apa, atau judul dari surat ini apa, dan alamatnya di mana. Terus dituliskan di sini bla bla bla, dear Dwi itu misalkan. Kalian tulis nanti di sini, saya dengar sebentar lagi kamu akan menikah. Siapakah calonmu gitu kan? Apakah kamu sudah menyiapkan baju seragam untuk kami misalkan? Ya kalian bisa ini, sorry ya Dwi ya, ini hanya ide sesaat. Oke. Ini don't save ya. Jadi itu ya, beberapa fitur yang muncul di tampilan awal. Tapi ini milik Microsoft Word saya. Ini versi, saya lupa ini versi berapa, apa 2010 atau 2000 berapa. Yang jelas ini tampilan di Microsoft Word saya. Nah, tampilan di Microsoft kalian mungkin saja berbeda, jadi bisa dicek ya. Oke. Nah, mungkin yang paling biasa kalian gunakan adalah ini, blank dokumen. Oke, sebelum kita memulai mengetik, tentu saja kita harus memahami dulu ya apa yang ada di atas ini nih. Banyak banget pilihan-pilihan yang ada di sini. Jangan sampai tidak tahu maksudnya apa. Ya, ini tanda rumah ini ya, berarti kita harus kembali ke rumah ya. Kalau tanda rumah di sini, ya rumah itu berarti tampilan yang tadi, yang awal tadi itu. Ini
Terus kita kembali lagi. Kembali lagi sih, kita cancel ya. Setelah itu save, ya ini icon save, ini tadi icon home namanya. Kemudian di sini icon save, ini sebenarnya icon Yundo. Jadi kalau kalian sudah mengetik ternyata ketikannya itu salah, atau waktu diketik itu ternyata kalian tidak sengaja kepencet sesuatu, mau mengembalikan ke file yang mau mengembalikan ke versi yang sebelumnya, kalian bisa Yundo. Kemudian ini cannot repeat, ini bukan redo ya. Redo itu kalau kan biasanya ada Yundo atau redo, saya jadi lupa. Bentar ya, saya coba ketik, terus saya mau Yundo nih. Nah, terus kalau ini nih, ya betul, redo. Jadi kalau misalkan kita ingin mengembalikan ke posisi yang sebelumnya begini, tapi kalau kita merasa ternyata benar catatan kita yang tadi, ketikan kita yang tadi, kita bisa redo dia. Oke. Nah, ini print, icon print. Ini icon save as. Jadi kalau ini hanya menge-save biasa dan otomatis yang muncul adalah save-nya itu gini. Jadi kalau kalian ini masih tulisannya dokumen 11, artinya kalian belum pernah menyimpan sama sekali. Ketika kalian mengklik save yang pertama ini, icon yang di sini maksud saya, maka yang akan muncul pertama kali, ini save pertama ya, yang akan muncul pertama kali adalah tampilan seperti ini. Kalian diminta untuk menuliskan nama filenya, kemudian kalian diminta untuk memilih file format yang kalian inginkan. Apakah ingin Word dokumen, kemudian mau Word yang tahun 97 sampai 2004, atau mau template-nya seperti ini, atau mau Word yang ini template, atau mau rich text format, atau mau PDF. Ini yang pertama kali ya, pertama kali yang kalian lakukan. Tetapi untuk save berikutnya menggunakan icon ini, kotak dialog yang tadi tidak akan terbuka lagi, karena save di sini fungsinya hanya sekedar menyimpan versi terbaru dari yang kita miliki, dari file yang kita miliki. Nah, kalau kalian ingin menyimpannya itu dalam bentuk file baru, maksud saya kalian ingin menamai file itu kembali tapi dengan versi yang baru, maka harusnya menggunakan save as ini ya. Jadi save as ini gunanya untuk menyimpan kembali file yang kita sudah miliki dengan nama baru atau dengan format yang baru ya. Nah, ini untuk new ini kalau kita ingin dokumen baru, blank dokumen yang baru. Nah, ini pilihan-pilihan apa saja yang akan ditampilkan atau yang tidak perlu ditampilkan. Oke, kemudian di sini ada menu bar. Ini namanya menu bar. Menu bar ini isinya ya ini home, insert, ada insert, draw, design, layout, references, mailings, review, and view ya. Udah banyak ya, ternyata setiap menu bar, setiap menu itu memiliki anak-anak menu lagi, itu ada banyak sekali pilihannya. Oke, kita ke home. Saya pikir ini yang paling biasa ya, yang kalian gunakan ya, sudah dasar dan sudah pastinya kalian bisa lah pakai ya. Ini di sini ada paste, kalau copy paste, ini ada cut, di sini ada copy, di sini ada copy formatting untuk mengcopy juga formatnya ya. Jadi kalau kalian mau copy bisa pakai ini, tapi kalian lebih senang kalau kalian cut pakai ini, katanya kalian tuh lebih senang pakai CTRL plus X ya, Ctrl X. Kemudian ini copy pakainya Ctrl C biasanya, kalau paste itu Ctrl V ya. Nah, saya lupa. Ctrl C, Ctrl X, Ctrl Z, Ctrl X, Ctrl V ya, betul. Kemudian di sini kali beri ya, ini apa istilahnya ya kalau di dalam sini. Kalau ini khusus untuk copy paste-nya. Nah, yang ini semua lebih ke font deh nih, pengaturan font. Jadi ini pilih jenis fontnya apa,
kemudian ini ukuran fontnya, apakah dicetak tebal, dicetak miring, dicetak garis ya, ada garis bawah gitu maksud saya, underline. Ini kalau mau dicoret hurufnya, kemudian ini kalau mau tambahkan bawah indeks ya, kita tambahkan subscribe atau kita tambahkan superscript untuk pangkat ya, biasanya digunakan. Nah ini kalau mau pakai efek-efek kayak kalian pakai efek di kamera gitu. Nah ini untuk highlight color, di highlight colornya. Ini untuk font color. Ini highlight itu kalau kita ingin menandai hurufnya. Kemudian ini font color. Ini clear formatnya. Kalau kita ingin menghapus format yang ada dalam suatu huruf, suatu ya fontnya. Suatu font kok suatu ini loh. Hasil ketikan kita yang berbentuk huruf-huruf ini. Ini apa ini? Change case ya, ini mau lower case, upper case, mau capital, mau toggle case ya, ini tinggal kita pilih saja kita mau yang berbentuk seperti apa. Kalau ngecilkan huruf, fontnya kecil, ini fontnya mengecil, ini fontnya membesar. Oke, saya pikir ini dulu ya penjelasan kali ini. Penjelasan yang berikutnya saya akan berikan pada video berikutnya. Ya, ini tambahan tugas untuk kalian. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai bagian awal tadi, Microsoft Word, bagian home-nya ya. Nah ini, saya sudah menjelaskan mengenai bagian home-nya Microsoft Word. Saya ingin kalian mencoba untuk membuat suatu notes, membuat kalender pada bulan ini, dan kemudian membuat creative resume untuk diri kalian sendiri, dan membuat surat menggunakan keempat template ini. Ya, silakan dikerjakan pada jam perkuliahan setelah kalian menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugas berikutnya akan saya berikan melalui grup WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.